Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Hasbullah. Di sini saya mewakilkan kelompok 2 PMA ya, untuk mempresentasikan atau menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Gun Project ya. Sebelumnya untuk Gun Project sendiri yaitu merupakan suatu desktop tool dan merupakan open source lintas platform untuk manajemen proyek. Program ini bisa berjalan di Windows, Linux, dan macOS. Dan Project juga merupakan aplikasi Java murni yang berguna untuk membuat perencanaan proyek menggunakan Gantt chart atau grafik. Untuk fungsi Gantt chart itu yaitu berguna untuk membuat struktur susunan kerja atau proyek dengan menggambarkan keterkaitannya dan menentukan patokannya. Oke, selanjutnya kita akan mendownload terlebih dahulu aplikasi Gantt Project-nya. Kita isikan pada browser saja. Dan oke, kemudian kita pilih yang paling atas ini, Gantt Project Pre-Project Management Application. Klik. Oke, kemudian kita akan mendownloadnya, yaitu klik pada bagian download ini yang warna kuning. Nah, untuk yang bagian atas ini yaitu merupakan yang versi berbayar ya. Kita pilih saja yang free download atau gratis. Nah, karena kita menggunakan OS Windows, kita klik saja yang Windows ya. Jika teman-teman menggunakan OS yang lain, silahkan pilih misalkan macOS, Linux, zip, license. macOS atau Linux. Kita pilih Windows ya. Kita download. Oke, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, di sini proses downloadnya sudah selesai. Kita coba akan menginstal ya. Klik, kemudian pilih show in folder. Kita klik dua kali ya. Kita buka. Oke, ada pop-up. Jika muncul pop-up, kita pilih yes. Kemudian kita pilih next. Oke, pilih I agree. Saja. Di sini kita bebas untuk menyimpan filenya akan disimpan di mana. Saya biarkan default saja seperti ini. Kemudian kita pilih install. Ini sudah selesai. Kita klik finish. Kita skip saja. Nah, ini merupakan versi Gantt project ya. Ada menu project, edit, view, task, results, dan help. Oke, di sini saya akan mencontohkan
misalkan dalam membuat suatu project manajemen ya. Oke, untuk membuat proyek baru kita pilih project, pilih new atau dapat Ctrl N. Kemudian kita isikan nama projectnya apa. Misalkan di sini saya buat pembuatan produk fashion baru ya. Oke, untuk bagian organisasian kita biarkan saja seperti itu. Web link juga sama. Deskripsi biarkan dulu kosong. Kemudian kita pilih next. Kemudian pada bagian software development ya, karena ini merupakan software development kita klik saja. Lalu kita pilih next. Nah, pada bagian ini misalkan si project yang kita buat ini pekerjanya ada hari libur atau enggak ya. Misalkan kita pilih hari liburnya yaitu hari Sabtu sama Minggu ya. Kita checklist seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini, jadi kita bekerja atau tim ya, berarti ada waktu liburnya hari Sabtu sama Minggu. Misalkan, kalau nggak ada hari libur, kita unchecklist seperti ini. Misalkan tidak ada hari libur gitu ya. Kemudian, kalaupun mau misalkan cuma satu hari, oke kita ambil hari Minggu aja, Sunday. Kemudian pada hari-hari atau tanggal tertentu, bulan tertentu, misalkan ada kita buat hari libur tanggal berapa gitu ya. Kita pilih yang holiday calendar, oke. Terus kita pilih yang custom. Nah ini, oke. Misalkan kita menambahkan hari liburnya yaitu eh, pada tanggal 26 bisa. Oke. Kemudian coba kita kasih untuk tipe colornya. Kita pilih misalkan karena biasanya merah, kita pilih saja dan pilih OK. Oke, untuk hari liburnya yaitu tanggal 26 bulan 7 tahun 2023. Tipenya holiday. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih ke project, kemudian pilih properties. Nah, ini merupakan yang tadi kita sudah buat ya, untuk namanya pembuatan produk fashion baru. Kemudian pada kalender yaitu seperti yang tadi ya, kita sudah setting seperti ini. Liburnya pada hari Minggu. Kemudian pada tanggal 26 bulan 7 2023 saya juga setting ada hari libur ya. Kasih warna atau color merah. Kemudian pada bagian resource tools ini yaitu untuk menambahkan sumber daya yang kita butuhkan. Misalkan sumber dayanya itu manusia ya, kayak tim gitu ya, untuk ngerjain bagian apa-apa gitu. Nah, pada bagian kalender ini, bagian start date ini difungsikan project kita itu mau dimulai pada hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Di sini tertulis mulainya yaitu bulan Juli tanggal 3 tahun 2023.
Dan, ini juga, yang start date ini bisa kita rubah misalkan project kita sudah berjalan, terus kita pengen pengubahan gitu ya, untuk memulai pekerjaannya, misalkan ingin pindah waktu mulainya atau bulan, tanggal, dan tahun. Oke, misalkan ada perubahan, untuk memulainya yaitu misalkan pada tanggal 4 Juli, kita mundurkan ya, klik saja. Oke, kemudian untuk durasinya yaitu perpanjang 1 hari. Langkah selanjutnya kita pilih oke. Oke, untuk cara memasukkan datanya kita pilih pada area ini, kita klik kanan, terus pilih new task. Oke, misalkan kita ubah ya tahap pertama yaitu, misalkan ganti menjadi tahap perencanaan. Oke, kemudian, nah, yang begin date ini merupakan waktu awal pengerjaannya ya, yang end date juga sama. Ini belum kita setting ya, nanti kita setting, setelah kita membuat, tahap isi dari tahap perencanaan tersebut. Kita nanti bisa setting-setting atau melakukan pengubahan. Oke, kemudian kita pilih oke. Oke, misalkan, pada bagian tahap perencanaan ini, di dalamnya ada beberapa sub kegiatan ya. Kita bisa klik, klik kanan, new task. Oke, misalkan, pada bagian sub tahap perencanaan ini misalkan di dalamnya ada yaitu, menentukan tujuan dan visi produk. Oke, kita pilih oke. Kemudian ada lagi kita buat task baru itu, passion yang akan dibuat. Oke, kemudian kita tambahkan lagi itu ada menentukan target pasar, target pasar, eh, dan segmen. Kemudian ada lagi, saya buat lagi yang baru, itu ada, maaf, ada kesalahan, itu menentukan target pasar dan segmen yang akan dituju. Yang akan dituju. Oke, kita pilih oke. Kemudian pada selanjutnya yaitu ada menyusun menyusun anggaran anggaran biaya dan sumber daya yang dibutuhkan.
Ya, oke. Kemudian ada lagi baru ya, berikutnya yaitu buat jadwal proyek dengan mengidentifikasi eh, milestone weekend. Kemudian ada lagi yaitu ada botol lagi yang baru, yaitu pembuatan tim proyek dan peran masing-masing anggota tim. Dan kita buat lagi yaitu sepertinya cukup sub-sub yang ada dalam tahap perencanaan, itu ada menentukan tujuan dan visi produk, desain yang akan dibuat, menentukan target pasar, menyesuaikan biaya, membuat jadwal proyek, dan menentukan tim proyek. Oke, kemudian untuk pemasukannya yaitu misalkan yang ini menentukan tujuan dan visi, kita tekan. Oke, nah seperti ini. Kemudian pada task passion yang akan dibuat, misalkan setelah proyek tersebut menentukan tujuan dan visinya. Kita klik kiri, tekan, pas di menentukan tujuan. Maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Saya hapus dulu yang ini ya, kan pada menentukan. Sini saja. Sini. Nah, untuk memposisikan ini ke atas, kita tinggal klik ini, terus klik yang bagian nah ke atas ini ya, maka seperti passion yang akan dibuat, maka dia akan tampil di atas menentukan. Oke, kemudian untuk passion yang akan dibuat dilakukan setelah menentukan tujuan dan visinya. Kita klik 2 kali, terus lalu kita ke bagian 3D gesture, kita pilih add, kita pilih yang menentukan tujuan ya. Ini maka passion yang akan dibuat akan dikerjakan setelah menentukan tujuan dan visi. Oke, oke. Jadi akan dan chartnya akan seperti
Kalau udah seperti ini, otomatis dia nyambung ya. Kalau udah menentukan tujuan dan visi, maka selanjutnya akan diteruskan yaitu passion yang akan dibuat ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian pada bagian menentukan target dan pasar yang di bawah dan juga yang di bawahnya ya, yang saya tandain yang empat ini kita masukkan ke tahap perencanaan. Saya pilih yang ini ya, icon di atas sini. Oh maaf, salah. Ini saja. Oke, oke. Tekan lepas di ini juga sama. Itu masukin. Nah, oke kita setting lagi. Jadi perubahan ya. Menentukan tujuan. Geser ke paling atas urutan. Oke, kemudian di bawahnya itu passion yang akan buat menentukan target pasar. Geser lagi ke atas. Dan target pasar. Di bawahnya itu menyusun anggaran yang urutkan ke atas. Oke, selanjutnya yaitu membuat jadwal proyek. Nah, ini ya. Nah, terakhir yaitu tim proyek. Baik. Oke, di sini passion yang dibuat. Dia dikerjakan untuk tujuan ya. Barangnya. Oke, kemudian pada menentukan target pasar dan segmen yang akan dituju, maksudnya ini. Ia dilakukan dikerjakan atau dilakukan setelah passion yang akan dibuat. Oke, oke. Kemudian bagian menyusun anggaran biaya juga setting. Ini dikerjakan setelah kita sudah menentukan target pasar ya. Kita add target. Ini juga sama, membuat jadwal proyek dilakukan setelah kita menyusun anggaran biaya. Pilih add. Oke, yang menyusun anggaran. Kemudian menentukan tim proyek dan peran masing-masing anggota tim dikerjakan setelah kita membuat jadwal proyek. Nah, urutannya akan seperti ini ya. Dia akan berurut bersamaan. Nah, kalau udah di setting seperti ini, maka misalkan kita mau membuat passion yang akan dibuat, tidak akan bisa kita kerjakan sebelum taks menentukan tujuan dan visi itu selesai. Oke, untuk durasinya coba kita setting. Di sini misalkan
Oke, udah 1 hari cukup ya untuk menentukan tujuan dan visi produk. Pilih oke, kemudian passion yang akan dibuat. Durasinya misalkan kita kasih 3 hari ya. Pilih oke, nah, dia akan berubah ya. Kemudian menentukan target pasar. Untuk durasinya misalkan kita kasih durasinya 2 hari. Oke, kemudian menyusun anggaran biaya, sumber daya yang dibutuhkan, misalkan cuma dua hari ya. Kemudian membuat jadwal proyek, misalkan durasinya yaitu hari. Dan menentukan tim proyek, 1 hari cukup. Oke. Oke, teman-teman, misalkan kita ada perubahan ya. Misalkan ketika kita mengerjakan membuat jadwal proyek dan menentukan proyek dikerjakan secara hari atau tanggal yang sama ya, atau bersamaan. Dan misalkan menentukan tim proyek. Oke, klik di sesor, kemudian kita ubah ini menjadi start sampai start. Artinya task ini yang membuat jadwal proyek dan menentukan proyek akan dikerjakan secara bersamaan ya. Nah, Gancarnya akan seperti ini. Jadi setelah selesai menyusun anggaran biaya, kita dapat mengerjakan membuat jadwal proyek dan menentukan tim proyek secara bersamaan. Oke, teman-teman, setelah seperti ini, kemudian di sini saya akan melanjutkan yaitu membuat tas. Setelah tahap perencanaan itu ada tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan, kemudian ada tahap produksi, selanjutnya ada tahap pemasaran dan distribusi, dan tahap evaluasi. Oke, untuk tas-tas berikutnya akan saya untuk cara-caranya ya sama saja seperti kita membuat tahap perencanaan seperti ini. Di dalamnya ada beberapa sub ya untuk mempersingkat dan mempercepat video ini. Saya akan skip untuk pembuatannya ya. Oke, kita tunggu ya sampai saya selesai, nanti saya record lagi. Oh iya teman-teman, untuk langkahnya atau cara buatnya sama seperti pada tahap perencanaan dan sub-sub yang ada ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat beberapa tas dan sub-tas, yaitu ada tahap perancangan yang di dalamnya terdapat tas, yaitu pertama yaitu membuat konsep konsep sebentar, membuat konsep desain produk berdasarkan tujuan dan visi yang telah ditentukan. Untuk durasinya yaitu selama 2 hari. Kemudian ada tas, yaitu setelah membuat konsep desain, yaitu kita melakukan riset tren fashion. Untuk durasinya yaitu selama 7 hari dan dikerjakan setelah membuat konsep desain itu selesai ya. Kemudian ada mengembangkan sketsa,
Durasinya selama 8 hari dikerjakan setelah kita selesai melakukan riset tren fashion. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian, eh, bukan pengujian ya, durasinya selama 5 hari dikerjakan atau dimulai setelah mengembangkan sketsa selesai. Oke. Kemudian ada tahap produksi ya. Setelah tahap perancangan, berikutnya itu ada tahap produksi. Nah, tahap produksi ini di dalamnya ada task, yaitu menentukan pemasok bahan baku, memilih produsen, kemudian ada mengatur produksi. Selanjutnya yaitu ada memantau kualitas produk dan melakukan pengawasan. Untuk waktu mulanya yaitu berurutan. Setelah selesai mengerjakan menentukan pemasok, kemudian dilanjut memilih produsen, mengatur produksi, memantau kualitas produk, dan terakhir melakukan pengawasan. Oke, kemudian pada bagian selanjutnya yaitu ada tahap pemasaran dan distribusi. Di dalamnya terdapat beberapa subtask, yaitu ada pertama yaitu mengembangkan strategi, melakukan kampanye, kemudian menjalin kerjasama, selanjutnya mengatur distribusi produk dan memantau penjualan produk. Oke. Dan yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Untuk tahap evaluasi di dalamnya ada beberapa subtask, yaitu yang pertama ada melakukan evaluasi kinerja, kemudian setelah selesai maka dilanjutkan untuk mengerjakan mengidentifikasi keberhasilan. Setelah itu maka dilanjut eh, ke subtask berikutnya atau pengerjaan selanjutnya yaitu menarik pelajaran dari bentar, menarik pelajaran dari pengalaman proyek untuk perbaikan di masa depan. Durasinya selama 10 hari dan dikerjakan setelah selesai mengerjakan mengidentifikasi keberhasilan. Kemudian setelah itu dilanjut mengumpulkan umpan balik, dan yang terakhir yaitu menganalisis laporan keuangan. Durasinya lumayan cukup lama yaitu 15 hari dikerjakan setelah kita selesai mengerjakan mengumpulkan umpan balik. Oke, kurang lebih kita bikin seperti ini. Ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan ya, ada tahap perencanaan, perancangan, produksi, pemasaran dan distribusi, dan evaluasi. Oke, kita save saja terlebih dahulu. Kita pilih project, pilih save atau Ctrl S. Kemudian saya biarkan menyimpan secara default yaitu di bagian C, user, moham, dokumen pada folder Gun project dengan nama untitled project 1.gun. Oke, dan kita pilih save. Nah, misalkan pada bagian tahap perencanaan kita memerlukan resource ya, atau siapa orang yang bertugas untuk mengerjakan tahapan perencanaan ini. Oke, misalkan pada bagian menentukan tujuan dan visi dari research ya, research, research. Oke, misalkan pada tahap perencanaan kita membutuhkan seseorang yang ahli ya. Misalkan dalam bidang
technical ini misalkan technical writer, kemudian untuk gajinya ya atau bayarannya misalkan sekitar 150.000. Oke, kemudian kita pilih oke. Ini kita buat hanya sebatas contoh saja ya untuk episode. Oke, kemudian kita coba tambahkan lagi results-nya ya. Misalkan kita membutuhkan seseorang yang ahli bidang sistem analisa. Kemudian untuk standar rate atau gaji pembayarannya misalkan 200.000. Oke, pilih. Oke, misalkan kita coba pada yang tahap perancangan yaitu melakukan riset tren passion. Oke, kita coba untuk menambahkan research. Misalkan pada tas ini yaitu melakukan riset tren passion terkini dan analis pasar untuk mengidentifikasi preferensi konsumen. Misalkan ia membutuhkan riset yaitu technical rate ya untuk pool pengerjaannya yaitu 100% sesuai dengan kebutuhan kita ya, bisa misalkan hanya setengah atau 50% pengerjaannya bisa kita atur, bisa kita set ya untuk bagian unitnya, apakah mau full kerja atau gimana gitu ya. Misalkan kita butuh separoh, kita hanya perlu untuk unitnya yaitu sebesar 50%. Kemudian di sini juga membutuhkan misalnya sistem analisa untuk pengerjaannya 100% ya. Oke, kemudian kita pilih oke. Kita lihat pada bagian result seperti ini ya. Nah, pada bagian ini misalkan technical writer bekerja pada tanggal 30 sampai tanggal 2 dan dilanjut dari tanggal 3 sampai tanggal 8 bulan Juli tahun 2023. Begitupun pada sistem analisa. Oke, kemudian coba kita setting lagi pada bagian melakukan pengujian dan evaluasi prototipe produk. Sini kita tambahkan result ya. Misalkan kita memerlukan di sini sistem analis ya untuk full pengerjaannya 100%. Kemudian role-nya kita misalkan dia sebagai project manager ya. Oke, kita set seperti ini. Ini dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, oke, dan kita pilih. Kemudian coba kita lihat pada bagian result.
Oke, teman-teman, untuk research-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita kembali ke GAN. Misalkan pada menentukan tujuan dan visi produk. Misalkan dia progresnya udah dikerjakan atau selesai sekitar 25%. Saya set seperti ini ya. Jadi oke. Nah, dia akan ada perubahan pada gancatnya ya, yang hitam ini besar 25%. Begitu juga untuk yang lainnya dapat kita set seperti itu. Misalkan pada bagian passion yang akan dibuat, misalkan sudah selesai atau 100% set, pilih OK. Nah, dia akan menunjukkan bahwa passion yang akan dibuat telah selesai untuk pengerjaannya ya. Oke, teman-teman, selanjutnya misalkan pada bagian menentukan tim proyek, kita klik, kita tandai untuk shape-nya, kita pilih coba yang ini ya. Kemudian untuk color-nya coba kita ubah jadi misalkan hijau untuk menandakan bahwa pas menentukan tim proyek dan peran masing-masing anggota tim ini udah beres gitu ya. Kemudian untuk menentukan target pasar, misalkan udah berprogres pengerjaannya sekitar 40%. Oke. Nah, tadi akan seperti ini ya. Untuk yang hitam ini sebagai penanda bahwa pengerjaannya telah selesai sekitar 40%. Kemudian pada task berikutnya yaitu menyusun anggaran biaya dan sumber daya ya, yang dibutuhkan. Misalkan udah memiliki progres besar 50%. Oke. Dan yang ini selanjutnya yaitu task membuat jadwal proyek. Misalkan sudah selesai, kita kasih 100%. Oke. Dan yang ini sebagai penanda bahwa pada tahap perencanaan sudah selesai, menandakan bahwa dalam tas menentukan proyek sudah selesai dan keseluruhan dari tas-tas ini dianggap sudah beres gitu ya, dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya itu tahap perancangan yang ini. Oke, kemudian kita coba ke bagian resource chart. Pada di sini kita dapat menambahkan resource yang baru ya. Tinggal klik kanan, pilih new resource. Caranya sama seperti pada kita membuat resource technical writer dan sistem analisa. Oke, untuk mengetahui pada technical writer dia mengerjakan apa saja, di sini dia ada melakukan riset dan passion. Dan pada sistem analisa dia juga mengerjakan pada melakukan riset dan passion dan melakukan pengujian dan evaluasi prototipe produk untuk memastikan kualitas dan kelayakan produk tersebut. Oke, coba kita lihat pada task melakukan riset, tren fashion terkini dan analis pasar untuk mengidentifikasi preferensi konsumen. Pada bagian pengerjaan ini untuk research-nya atau besar biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar
Bentar, 2.450.000. Nah, yang dikalkulated ya, ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh kita ya, selaku eh, pemegang proyek manajemen ini. Oke, oke, selanjutnya kita coba ke bagian ke view, pilih PERT chart. Nah, karena ini merupakan versi gratis ya, kurang lebih tampilannya seperti. Nah, karena dia ini versi gratis ya, jadi widgetnya nggak bisa kelihatan. Alurnya seperti ini, kurang lebih. Nah, kalau yang merah-merah seperti ini ya, ini merupakan kritikal ya. Ada beberapa yang merah. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 PMA atau CIPMA. Mungkin hanya sekian dari penyampaian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau banyak kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.